Newcastle United tampil ganas hingga paruh musim Premier League. Skuad asuhan Eddie Howe ini mampu bertengger di papan atas klasemen sejak pekan ke-13. Namun sejauh ini The Magpies masih belum bergerak sama sekali untuk memperkuat tim mereka. Padahal bursa transfer musim dingin akan segera ditutup. Apa yang membuat mereka begitu santai di bursa transfer kali ini? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Gembar-gembor datangkan bintang Piala Dunia. Sejak diakuisisi oleh Pangeran Mohammed bin Salman, Newcastle United menjelma jadi klub sultan. Nggak heran kalau skuad The Magpies langsung bergerak aktif belanja sejumlah pemain baru. Tercatat di musim panas yang lalu, skuad asuhan Eddie Howe ini mendatangkan 13 pemain sekaligus, termasuk memboyong Alexander Isak dari Real Sociedad dengan mahar yang fantastis. Saat itu Isak yang didatangkan seharga 70 juta euro jadi pembelian termahal Newcastle sepanjang sejarah. Belum cukup puas, The Magpies pun sempat mengincar pemain bintang di Piala Dunia. Sebut saja ada Enzo Fernandez yang sempat jadi bidikan skuad The Magpies. Enzo sendiri jadi pemain yang paling disorot setelah tampil memukau berseragam timnas Argentina. Dia bahkan berhasil memenangkan penghargaan pemain muda terbaik di Piala Dunia lalu. Nggak heran kalau sang juru taktik Eddie Howe kepincut dengan gelandang 22 tahun tersebut. Howe bilang kalau Enzo Fernandez merupakan pemain yang luar biasa. Dia pun menilai kalau pemain Benfica itu cocok berduet dengan Bruno Guimaraes di lini tengah The Magpies. Sayangnya, sampai dengan pertengahan bursa transfer musim dingin kemarin, para pemain tersebut nggak kunjung datang juga. Bahkan Enzo mengaku nggak tertarik untuk merapat ke St. James Park. Dia lebih memilih untuk bergabung ke Chelsea seandainya ingin bermain di kompetisi Liga Inggris. Usai gagal memboyong Enzo, Newcastle pun mengincar Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat mencuri perhatian saat tampil apik bersama tim nasional Maroko. Dia bahkan jadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Singa Atlas melaju ke partai semifinal. Lagi-lagi klub Juventus KW ini harus gigit jari dalam perburuan tanda tangan Amrabat, sebab sang pemain mengaku lebih tertarik untuk merapat ke Atletico Madrid. Terakhir ada Memphis Depay yang juga sempat jadi incaran Newcastle United. Mereka sempat pede bisa merekrut sang bomber melihat keuangan Barcelona yang sedang mencekik. Namun Atletico Madrid kembali merusak mimpi besar pasukan hitam putih. Sebab bomber Belanda ini baru saja diresmikan skuad Los Rojiblancos dengan biaya 3 juta euro. Belum ada pergerakan di transfer musim dingin. Sampai dengan pertengahan bursa transfer musim dingin, Newcastle United nggak kunjung mendapatkan satu pemain anyar pun. Padahal mereka sering dirumorkan mengincar banyak pemain. Performa apik dan berstatus sebagai klub kaya raya jadi salah satu alasan Newcastle masuk ke dalam bursa transfer. Sayangnya pamor Newcastle kali ini benar-benar belum bisa memikat pemain. Berbanding terbalik dengan Chelsea yang sukses menggait beberapa pemain. Di bursa transfer kali ini, skuad Singa Berdiri memang sedang jor-joran memburu pemain. Bahkan di bulan Januari ini, skuad asuhan Graham Potter itu telah mendatangkan 7 orang pemain, termasuk memboyong Benoit Bediashile dari AS Monaco dan Joao Felix dari Atletico Madrid. Nggak cuma sampai di situ saja, demi bisa berhenti melawak, skuad The Blues rela merogoh kocek yang bikin kantong jebol. Saat itu mereka mendatangkan Mikhailo Mudryk dengan mahar yang fantastis. Bagaimana tidak, pemain Shakhtar Donetsk itu diterbangkan ke kota London seharga 100 juta euro. Hal sebaliknya justru terjadi di mana mereka kehilangan salah satu striker andalannya. Saat itu Chris Wood resmi merapat ke Nottingham Forest dengan status pemain pinjaman. Padahal keputusan ini dinilai sangat berani mengingat mereka sedang kekurangan lini penyerangan. Transfer Market mencatatkan mereka cuma punya 2 striker murni seperti Alexander Isak dan Callum Wilson. Performa pemain yang meningkat. Bisa dikatakan perekrutan pemain di musim dingin kali ini sangat nggak diperlukan, sebab mereka bisa menggunakan pemain saat ini yang performanya mulai meningkat. Sebut saja Kieran Trippier yang terus mengalami peningkatan sejak bergabung di musim dingin lalu. Mantan bek sayap Atletico Madrid itu jadi salah satu pemain kunci skuad The Magpies di musim panas lalu. Walaupun sempat mengalami cedera, tapi Trippier bisa bangkit dan sukses mengantarkan Newcastle finish di papan tengah klasemen. Sedangkan di musim ini performanya jadi jauh lebih meningkat. Padahal sebelumnya bek sayap multifungsi ini sempat dibuang oleh Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid.
Alasannya, kedua klub itu menganggap kalau Trippier tampil kurang memuaskan. Selanjutnya ada nama Alexander Isak yang juga mulai bangkit pasca mengalami cedera panjang. Hal ini bisa dibuktikan dalam 4 pertandingan terakhir Premier League. Dari 4 pertandingan tersebut, Isak mampu menjebol 3 gol saat berhadapan dengan Liverpool dan juga Bournemouth. Terbaru, dia sukses mencetak gol ke gawang Fulham tanggal 15 yang lalu. Terakhir ada nama Bruno Guimaraes yang merupakan salah satu pemain termahal Newcastle. Meski sempat tampil nggak memuaskan, gelandang Brazil ini bisa memenuhi ekspektasi yang tinggi. Salah satu solidnya lini tengah The Magpies disebabkan oleh performa konsisten sang pemain. Eddie Howe sebut Newcastle realistis. Berkat performa pemain yang meningkat membuat Eddie Howe bersikap realistis. Ex-Burnley ini merasa sudah cukup dengan komposisi skuad The Magpies pada saat ini. Itu artinya pasukan baju penjara ini diprediksi nggak akan mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin kali ini. Sebaliknya, Howe merasa kalau perekrutan pemain sangatlah diperlukan. Sebab dia merasa kalau hal ini akan menciptakan masalah baru dalam skuadnya. Dia mengibaratkan kalau 10 pemain lebih berharga dibandingkan 1000 pemain yang dinilai nggak berguna. Juru taktik asal Inggris ini meminta anak asuhnya untuk terus introspeksi diri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dari pemainnya. Apalagi pasukan dari Eddie Howe juga punya pemain yang dinilai bisa terus berkembang. Skuad yang kompak. Ternyata omongan dari Eddie Howe tersebut bukanlah tanpa alasan yang berarti. Pasukan yang bermarkas di kota Appentime ini dianggap punya skuad yang solid dan kompak di musim ini. Hal itu bisa dibuktikan dengan performa gemilang pasukan baju penjara yang terus meningkat. Pencapaian itu diraih berkat hasil perjuangan mereka di musim lalu. Sebab pada musim tersebut mereka menghadapi masa-masa sulit dengan berada di zona degradasi. Namun skuad PIF Elite ini bisa melewati berbagai rintangan berat itu. Salah satu faktor suksesnya Newcastle adalah bakat kedewasaan sejumlah pemain. Menurut Transfermarkt, rata-rata anak asuh Eddie Howe di musim ini berada di usia 27,7 tahun. Kemudian faktor lainnya ada lini pertahanan mereka yang tangguh di musim ini. Dari 19 pertandingan yang sudah dilewati, skuad The Magpies baru bobol 11 kali saja. Jumlah itu lebih sedikit dari kontestan Premier League yang lainnya. Bahkan mereka mampu mengalahkan sang pemuncak klasemen Arsenal yang sudah bobol sebanyak 14 kali. Ketangguhan lini bertahan The Magpies disebabkan oleh kokohnya duet Sven Botman dan juga Fabian Schär. Selain itu, kehebatan Nick Pope di bawah mistar gawang juga nggak boleh dilupakan. Bahkan ex-kiper dari Burnley ini sudah mencatatkan 11 clean sheet di sepanjang kompetisi musim ini. Itulah ulasan kehebatan Newcastle United di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Magpies bisa tampil konsisten walaupun gak mendatangkan pemain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.